Halo teman-teman, sudahkah kamu tahu tentang beberapa masalah kesehatan yang mungkin bisa terjadi pada tubuh kalian? Yuk mari belajar bersama, kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama, gizi kurang atau kurang energi protein. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya jumlah asupan makanan yang mengandung energi dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga berat badan kamu menjadi kurang. Jika kamu mengalami hal ini, maka akan menyebabkan daya tahan tubuhmu menurun sehingga mudah sakit dan sulit konsentrasi belajar. Khusus perempuan, kekurangan energi protein yang berlangsung lama akan berpengaruh pada keterlambatan menstruasi atau haid pertama yang disebut dengan menarche. Nah, masalah kesehatan yang kedua adalah tentang gizi lebih. Gizi lebih terjadi karena jumlah makanan yang kamu konsumsi melebihi kebutuhan tubuhmu dan kurangnya aktivitas fisik yang kamu lakukan. Jika kamu mengalami gizi lebih, maka tubuhmu akan menjadi gemuk, lamban, dan cepat lelah. Gizi lebih dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, kencing manis atau diabetes mellitus, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi, gizi lebih sama bahayanya dengan gizi kurang ya teman-teman. Cara mengetahui kamu masuk dalam kategori normal, kurus, kurus sekali, gemuk, atau gemuk sekali adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung indeks massa tubuhmu dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Lalu, lihatlah grafik indeks massa tubuh. Warna biru untuk laki-laki dan warna pink untuk perempuan. Selanjutnya, tarik garis mendatar pada nilai indeks massa tubuh yang didapatkan. Lalu, tarik juga garis tegak dari umur kamu sekarang hingga bertemu dengan perpotongan garis indeks massa tubuh. Kemudian, lihat hasilnya. Apakah kamu termasuk dalam kategori normal, kurus, kurus sekali, gemuk, atau gemuk sekali? Pengukuran ini biasanya dilakukan 6 bulan sekali ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah grafik indeks massa tubuh. Pada grafik ini, area hijau menunjukkan bahwa kamu dalam kategori normal. Area kuning yang ada di atas warna hijau berarti kamu tergolong gemuk. Sedangkan area merah di atas warna kuning menandakan bahwa kamu gemuk sekali. Nah, untuk area kuning di bawah warna hijau berarti kamu tergolong kurus. Sedangkan warna merah di bawah warna kuning berarti kamu tergolong kurus sekali. Sekarang, bagaimana cara menjaga agar tubuhmu tetap ideal? Yaps, olahraga. Olahraga atau aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga tubuh agar selalu bugar sehingga kita menjadi lebih semangat untuk belajar. Selain itu, olahraga juga bermanfaat untuk memelihara kesehatan fisik dan mental kita agar tidak mudah sakit. Olahraga juga diperlukan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan fisik kita. Kamu bisa melakukan aktivitas fisik seperti bermain aktif, menyapu, berjalan kaki, atau aktivitas fisik lainnya. Kamu juga bisa berolahraga seperti lari, sepak bola, berenang, basket, atau olahraga lainnya yang kamu sukai untuk menjaga kesehatan tubuhmu. Yang perlu kalian ingat, hindari berlebihan nonton TV, bermain game di handphone atau komputer, karena kegiatan tersebut beresiko mengurangi aktivitas fisikmu. Banyak loh manfaat olahraga yang bisa kamu peroleh, di antaranya adalah berat badan terkendali, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat, bentuk tubuh menjadi ideal dan proporsional, lebih percaya diri, lebih bertenaga dan bugar, daya tahan tubuh terhadap penyakit meningkat, dan juga terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan juga penyakit lainnya. Masalah kesehatan lainnya adalah anemia gizi besi. Apa itu anemia gizi besi? Anemia gizi besi adalah rendahnya kadar hemoglobin atau unsur dalam sel darah merah yang mengandung zat besi, yaitu kurang dari 12 gram per sen. Hal ini terjadi jika kamu kurang makan makanan yang mengandung zat besi seperti hati, daging, telur, sayuran berwarna hijau, dan juga kacang-kacangan. Anak perempuan biasanya lebih sering menderita anemia gizi besi dibandingkan anak laki-laki karena perempuan mengalami menstruasi. Anemia gizi besi ditandai dengan 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lalai. Biasanya sering diikuti rasa pusing, ngantuk, mata berkunang-kunang, serta terlihat pucat pada telapak tangan dan wajah.
Nah, masalah kesehatan lain yang harus kalian perhatikan adalah kesehatan mata. Masalah mata yang sering dialami oleh anak-anak seusia kalian adalah tidak jelas melihat jarak jauh atau rabun jauh, sulit melihat di saat gelap, tidak bisa membedakan warna, serta mata merah, berair, dan bengkak. Jika kamu mengalami salah satu hal tersebut, sebaiknya bilang ke guru, ayah, atau bundamu supaya kamu segera diperiksakan ke puskesmas. Cara menjaga kesehatan mata kamu agar tetap sehat adalah: yang pertama, atur jarak mata kamu saat membaca buku. Jarak mata dengan buku saat membaca adalah antara 30-40 cm. Karena pada jarak tersebut mata dalam keadaan rileks, sehingga mata tidak cepat lelah. Jangan membaca sambil tiduran ya guys. Yang kedua, atur pencahayaan saat membaca. Pencahayaan saat membaca baiknya tidak dari depan. Atur pencahayaan langsung ke objek supaya mata tidak silau sehingga tidak cepat lelah. Arah pencahayaan baiknya adalah dari samping kiri, supaya objek atau tulisan tidak tertutup bayangan tangan saat menulis. Karena pada umumnya kita menulis menggunakan tangan kanan. Berikutnya, hindari menonton TV terlalu dekat atau sambil tiduran. Jarak terdekat untuk menonton TV dapat kita hitung menggunakan rumus 5 kali diagonal TV. Misalnya, jika kamu mempunyai TV berukuran 21 inci, maka rumusnya adalah 5 kali 21 inci kali 0,0254 meter. Jadi, jarak terdekat melihat TV dengan TV ukuran 21 inci adalah 2,6 meter dari TV. Selanjutnya, istirahatkan mata setiap 2 jam setelah menonton TV atau menggunakan komputer dengan memandang ke tempat yang jauh atau benda-benda yang berwarna hijau. Selain itu, jangan melihat matahari secara langsung atau berlama-lama melihat cahaya yang menyilaukan karena dapat merusak mata. Lalu, jangan menggunakan handuk atau sapu tangan orang lain yang sedang sakit mata. Yang terakhir, periksakan matamu ke dokter setiap 6 bulan sekali. Nah, masalah kesehatan lainnya yang perlu juga kita perhatikan adalah kesehatan telinga. Tahukah kamu apa saja yang dialami kalau telinga kamu bermasalah atau sakit? Yang pertama, bisa keluar cairan dari telinga berbentuk encer, jernih, nanah, ataupun darah. Yang kedua, telinga terasa seperti tersumbat atau penuh. Jika kamu merasakan hal itu, segera beritahu orang tuamu agar segera diperiksakan ke puskesmas atau ke dokter. Selanjutnya, kamu akan merasa sakit di telinga. Yang terakhir, kamu bisa saja sampai tidak mendengar. Pesan untuk kamu dalam menjaga kesehatan telingamu adalah: yang pertama, hindari suara yang keras dan bising terus-menerus. Suara yang keras dan bising tidak boleh didengar lebih dari 30 menit. Yang kedua, saat mendengarkan musik atau menggunakan headset, volume suara tidak boleh lebih dari 60%. Yang ketiga, tutup telinga bila mendengar suara yang keras. Berikutnya, hindari memasukkan air, bulu ayam, batang rumput, korek api, cotton bud atau kapas bertangkai, atau benda apapun ke dalam lubang telinga. Membersihkan telinga tidak dianjurkan sampai ke dalam liang telinga, karena dapat mendorong kotoran masuk ke dalam, sehingga lama-kelamaan kotoran akan menumpuk dan telinga menjadi tersumbat. Kalian dianjurkan membersihkan atau mengeringkan telinga cukup hanya kira-kira pada sepertiga luar liang telinga. Yang terakhir, keringkan daun telinga setiap kamu setelah mandi. Nah, itu tadi teman-teman, beberapa penjelasan tentang masalah kesehatan yang mungkin bisa terjadi pada kalian semua. Mulai dari masalah gizi, kesehatan mata, dan kesehatan telinga. Masih banyak penyakit yang perlu kalian tahu untuk kita pelajari bersama agar terhindar dari penyakit tersebut. Nantikan video kelanjutannya dari kami ya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jaga kesehatan kita karena sehat itu mahal harganya. Sampai jumpa.